Pak Suwandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Baik, bisa diluangkan waktunya ya, Pak, untuk mungkin ada yang ingin dibincang-bincangkan atau ingin di-sharing dengan saya, Pak. Iya Bu, Tentang apa itu, Pak? begini Bu, akhir-akhir ini di dalam kelas itu murid saya terkesan apa ya, kurang motivasi dan kurang semangat Bu di dalam kelas. Kira-kira itu kenapa ya Bu? Baik, berarti murid Bapak kurang termotivasi ya, Pak, dalam mengikuti pelajaran Bapak. Betul. Kalau boleh tahu, Pak, apa yang diharapkan nih dari hasil perbincangan kita hari ini? Ya semoga dengan berbincang sama Ibu Nirmala, saya bisa mendapatkan solusi ya hitung-hitung untuk bagaimana ke depannya saya bisa menumbuhkan rasa motivasi dan semangat dari murid saya. Iya. Berarti kita butuh ya Pak motivasi apa yang dibutuhkan oleh murid-murid Bapak. Baik, kira-kira dari mungkin Bapak sudah melakukan pengamatan atau menelusuri kira-kira masalah dari murid-murid Bapak ini motivasinya kurang itu kenapa ya Pak? Kalau dari hasil pengamatan saya, Bu, mungkin karena dalam pembelajaran itu saya kurang kreatif, Bu ya. Baik dari segi medianya ataupun mungkin dari segi metode mengajar saya, Bu. Mungkin seperti itu. Baik, berarti kurang mungkin Bapak kurang melakukan berbagai media ya Pak dalam pembelajaran Bapak. Kalau berarti kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari murid-murid Bapak ketika ingin memberikan motivasi sehingga dalam kegiatan pembelajaran Bapak itu mereka bisa menerima pelajaran Bapak dengan baik. Baik, Ibu, terkait dengan kondisi ideal tentunya kita sebagai seorang guru pasti menginginkan di dalam pembelajaran itu apa ya, seperti itu antusias, bersemangat, termotivasi, bahkan ketika di dalam pembelajaran tentunya istilahnya ada apa ya, ada umpan balik yang baik dari murid dan tidak seperti yang saya rasakan sekarang Bu, karena murid itu apa ya, malas-malasan seperti itu Bu. Jadi mungkin seperti itu kondisinya yang baik. Baik. Eh, dari hasil pengamatan Bapak yang katakan tadi, eh, apakah ada rencana atau pemikiran apa yang Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bapak di kelas? Iya Bu, sebenarnya saya sudah memikirkan beberapa hal, di antaranya Ibu mungkin dalam metode mengajar yang biasanya mungkin saya hanya menggunakan metode diskusi, ya intinya yang klasikal, tapi saya bisa menggunakan metode ya mencampurnya dengan apa namanya, menggunakan media yang kreatif, media ya karena di sekolah itu Bu ada apa proyektor, jadi mungkin saya bisa menggunakan proyektor tersebut untuk bagaimana menarik minat dan motivasi belajar murid saya, Bu. Mungkin demikian. Saja Pak. Jadi penggunaan media ya Pak dalam menerapkan media atau teknologi ya Pak. Apalagi sekarang ini zamannya sudah berkembang. Nah, kalau di rating ini Pak, kira-kira rating 1 sampai 10 metode yang sebelumnya Bapak gunakan itu berada di angka misalnya rating 1 sampai 10 itu berada di mana ya Pak? Ya karena sifatnya masih klasikal, Bu, ya mungkin berada di 5 ya. Iya, Iya Pak. masih di 5. Kalau yang Bapak harapkan ratingnya yang Bapak harapkan itu dari skala 1 sampai 10 yang Bapak harapkan setelah nanti menerapkan pembelajaran yang lebih memotivasi murid itu kira-kira rating berapa ya Pak? Ya sekitar 9 atau ya kalau perlu ya sempurna Ibu 10. Iya, Seperti bagus itu. sekali Pak. Iya. 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 Baik ya Pak. Berarti dengan menggunakan media, menggunakan metode-metode yang bervariatif ya Pak, bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Terus dari rencana Bapak ini, apakah ada dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak ini? Ya, baik Bu, terkait dengan dukungan tentunya di dalam melakukan perubahan seorang guru itu tidak bisa berjalan sendiri Bu ya. Tentunya pasti harus ada dukungan, baik itu dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan
kemudian dukungan juga dari tentunya dari rekan sejawat, seperti itu, Ibu. Baik. Selain dari dukungan mungkin secara personal atau orang dari kepala sekolah dengan rekan sejawat, alat bantu yang bisa mendukung proses pembelajaran Bapak semakin meningkat itu apa ya Pak? Selain Ya, dari Bu. orang. Ya baik. Terkait dengan dukungan ya tentang fasilitas, Bu ya. Jadi Iya, kebetulan alhamdulillah di sekolah saya itu sebenarnya sudah ada proyektor atau infocus yang mungkin itu bisa jadi salah satu dukungan ya dalam hal fasilitas dalam mendukung ataukah apa namanya memfasilitasi permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mungkin demikian. nih. Berarti selain dari dukungan kepala sekolah, ada juga dukungan sarana prasarana ya Pak. Betul. Oh, baik Pak. Mungkin bisa dipaparkan secara ringkas ya Pak, langkah-langkah yang Bapak rencanakan tadi itu apa-apa saja ya Pak? Ya baik, tentunya yang pertama mungkin saya akan apa namanya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya membicarakan hal-hal yang saya perlukan karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika saya mau seorang guru ingin melakukan sebuah perubahan tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah itu harus saling berkaitan dan saling mendukung seperti itu. Jadi pertama mungkin saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah berupa fasilitas dan lain sebagainya. Setelah itu ya itu tadi meminta juga bantuan dengan rekan sejawat apa-apa yang mesti saya butuhkan, sharing berbagi praktik atau apapun itu yang bisa mendukung dan mensukseskan Ibu ataukah bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi selama ini, yaitu kurangnya motivasi atau kurang antusiasnya murid saya di dalam pembelajaran seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya. Semoga bisa terencana dengan baik ya Pak. Kalau waktunya Pak, kira-kira kapan Bapak bisa lakukan ini rencana Bapak? Insya Allah dalam waktu dekat ini semoga bisa saya laksanakan dan semoga bisa maksimal ya Bu, doakan. Iya Pak, amin. Semoga dilancarkan ya Pak. Terus komitmen Bapak nih, apakah bagaimana supaya rencana Bapak ini bisa berjalan dengan baik? Ya, terkait komitmen itu ada kaitannya dengan tanggung jawab, Bu ya. Jadi tentunya bagaimana dalam melaksanakan dan menjalankan rencana aksi saya yang tadi itu tentunya saya membutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen ini harapan saya yaitu apa ya? Intinya adalah bagaimana caranya saya bisa konsisten seperti itu. Karena di dalam melakukan perubahan kalau hanya satu dua kali itu kan namanya tidak konsisten. Jadi harapan saya bisa konsisten dalam menerapkan media-media yang akan nanti saya tambahkan ke dalam pembelajaran dan semoga dengan media-media yang kreatif dan tentunya dengan bantuan proyektor apa segala macam membuat murid saya bisa bisa termotivasi dalam belajar, bisa antusias dalam belajar. Mungkin demikian Bu Nirmala. Semoga bisa dilancarkan ya Pak rencananya. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tentang permasalahan Bapak yang dihadapi ini? Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Dengan saya bisa berbincang-bincang, bisa ngobrol banyak sama Ibu Nirmala, bisa sedikit ataukah alhamdulillah dalam perasaan saya lega. Terus tentunya banyak masukan yang saya dapatkan dari Ibu Nirmala dan semoga masukan tersebut saya bisa aplikasikan nanti pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu Nirmala. Baik, amin ya Pak, semoga dilancarkan. Nah, ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Apakah ada masalah lain selain dari motivasi belajar murid Bapak yang kurang? Ya, sejauh ini hanya itu yang dapat saya sharing sama Ibu karena apalagi ini kan baru awal-awal tahun ajaran Bu ya. Iya. Ya, semoga masalah-masalah lain tidak ada Bu. Saya harapkan seperti itu. Jadi Iya, semoga hanya terkait dengan motivasi dengan saran dari Ibu tadi semoga bisa memperbaiki kualitas pendidikan terkhusus di sekolah saya Bu. Terima kasih. iya, sama-sama ya Pak. Senang juga bisa berbagi dengan Bapak tentang permasalahan yang Bapak hadapi. Baik, mungkin kita cukupkan ya Pak untuk sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mantap.